Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik. Saya Fatma Indiani Lima. Saya Sutriono. Saya Erna Wijayanti. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak Tri. Bagaimana kabar Bu Erna hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Tri sendiri bagaimana Pak? Semoga sehat ya. Alhamdulillah Bu Erna, saya juga sehat. Hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching ya, betul? Dengan Betul, siapa Pak. Bu Erna? Betul sekali Pak. Saya akan melaksanakan coaching. Coachingnya adalah Bu Fatma. Baik Bu Erna, ini sebelum melakukan kegiatan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Erna. Boleh ya? Ya, boleh Pak, monggo silakan. Baik Bu, dalam praktek coaching nanti itu persiapan apa yang sudah Bu Erna lakukan agar nanti bisa berjalan lancar? Oke, baik Pak. Dalam pelaksanaan coaching nanti saya sudah mempersiapkan gambaran pertanyaan untuk menggali segala kekuatan dan potensi yang ada pada diri coaching berdasarkan alur theta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Bagus sekali Bu, sudah lengkap nih. Selanjutnya terkait dengan kompetensi coaching nanti, yang mana yang dikembangkan oleh Bu Erna? Saya ingin mengembangkan ketika kompetensi ilmu coaching Pak, seperti kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang tertutup. Baik Bu Erna, dari ketiga kompetensi itu nanti yang secara spesifik ingin diobservasi itu kompetensi yang mana Bu? Kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi itu yang kesadaran penuh Pak. Oh begitu nih, berarti nanti yang ingin dikembangkan kompetensi kesadaran penuh. Nah, selanjutnya ini indikator ketercapaian kompetensi itu seperti apa Bu? Indikator pencapaian kesadaran penuh itu adalah menyadari secara penuh Pak, dengan menyatukan pikiran, perasaan, dan tubuh kita untuk fokus terhadap apa yang kita lakukan. Baik Bu Erna, sudah bagus sekali. Saya rasa pertanyaan saya cukup ya. Untuk selanjutnya saya persilakan Bu Erna untuk melakukan praktek coaching dengan coaching. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Fatma. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Maaf ya mengganggu waktunya sebentar Ibu, boleh? Oh boleh, tidak apa-apa Bu Fatma, silakan. Kelihatannya Bu Fatma ini murung ya Bu, tidak seperti biasanya. Apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya hari ini? Iya, jadi begini Ibu, sebenarnya saya mau sharing permasalahan yang ada di kelas saya, khususnya untuk kelas 7 Ibu, di materi bilangan bulat Ibu. Oh baiklah, kira-kira apa yang diharapkan Ibu dari diskusi kita kali ini? Ya, jadi yang saya harapkan dari diskusi ini mendapatkan solusi terbaik Ibu dari permasalahan yang saya hadapi. Oh iya, baiklah. Kalau perlu tahu apa yang terjadi dengan pembelajaran matematika kelas 7 itu? Iya, jadi pada pembelajaran matematika khususnya bilangan bulat ini itu 75% dari seluruh siswa itu nilainya di bawah KKM Ibu. Begitu ya Bu? Iya Bu, padahal kalau saya perhatikan itu ya, saya ngajarnya itu sudah semaksimal mungkin, terus juga tapi siswanya juga sepertinya tidak paham dan antusiasnya itu kurang gitu dalam pembelajaran. Oh begitu ya Bu. Menurut Bu Fatma, yang membuat siswa nilainya itu di bawah KKM itu sebenarnya
sebenarnya apa ya Bu ya? Jadi kalau menurut saya siswa itu kurang fokus dalam pembelajaran Bu. Kalau saya beri pertanyaan juga mereka diam, tidak ada yang menjawab. Mereka cenderung baru menjawab itu ketika saya tunjuk tuh. Kemudian dalam pembelajaran itu sering asik main sendiri, bahkan kalau saya tegur itu ya Bu, diam sebentar, setelah itu berisik lagi. Jadi kalau setelah itu tegur mereka diam ya, tapi setelah itu mereka rame lagi seperti itu ya Bu. Betul, Bu. Selanjutnya Bu, menurut Bu Fatma, menurut Bu Fatma itu siswa itu tertarik tidak dengan pembelajaran matematika? Kalau saya lihat siswa itu kurang tertarik gitu dan kurang antusias dalam pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran itu mereka menjadi tidak aktif gitu. Jadi tidak aktif ya, jadi motivasinya siswa itu kurang terhadap pembelajaran matematika gitu ya Bu Fatma ya? Iya betul Bu. Biasanya Bu Fatma menggunakan media pembelajaran apa? Kalau mengajar? Iya, jadi biasanya saya hanya menggunakan buku yang ada di perpustakaan itu Bu. Selain itu juga saya catat materi di papan gitu. Oh, jadi Bu Fatma itu mengajarnya menggunakan buku teks bacaan siswa gitu ya, dan dicatat di papan tulis begitu ya Bu. Kemudian media apa lagi Bu yang sudah Ibu gunakan? Hanya cuma itu sih Bu Erna, iya. Oh ya, hanya itu ya. Iya. Bu Fatma sudah pernah mencoba metode pembelajaran yang lain belum Bu? Kalau metode lain sementara paling ya diskusi, tanya jawab gitu aja sih Bu. Gitu. Oh iya. Kalau menurut Bu Fatma dari angka 1 sampai 10, upaya Bu Fatma menggunakan buku teks bacaan, mencatat, dan diskusi tanya jawab itu di posisi angka berapa untuk membuat anak fokus dan memahami materi itu? Ya, jadi menurut saya posisi upaya itu masih di angka 5 ya Bu ya. Karena ya hasil belajar siswa belum meningkat secara signifikan. Oh, jadi masih di angka 5 ya Bu ya. Baik. Ibu ingin meningkatkannya menjadi angka berapa Bu? Kalau boleh tahu dalam beberapa minggu ke depan ini? Ya ditingkatkan di angka mungkin 8 sampai 9 gitu Bu. 8 atau 9 ya. Baik. Untuk bisa menyiapkan proses belajar yang meningkatkan motivasi siswa dan mengakomodir gaya belajar siswa itu apa saja yang dilakukan? Iya, jadi saya akan menyiapkan proses belajar yang mampu meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dengan memetakan kebutuhan siswa itu. Oh, bagus Bu. Jadi anak-anak nanti dipetakan berdasarkan hasil asesmen itu. asesmen. Iya. Kemudian untuk bisa menyiapkan proses tersebut, apa saja lagi yang Ibu akan lakukan Bu? Iya, jadi saya akan membuat RPP berdiferensiasi itu Bu, yang di dalamnya itu metode pembelajarannya yang inovatif, metode diskusinya disesuaikan dengan minat siswa yang hasil tadi asesmen awal, serta menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik itu. Jadi menggunakan PowerPoint, video, itu nanti ditampilkan dengan LCD atau TV sekarang. Wah iya, bagus sekali itu idenya Bu Fatma Bu. Apalagi yang perlu ditambahkan Bu? Dilakukan berbeda supaya murid Ibu ini bisa fokus lagi pada pembelajaran Ibu. Iya, jadi saya juga akan memberi latihan soal Ibu dan menyelipkan permainan dan juga nantinya pembelajarannya itu langsung ke realnya, mungkin di lapangan gitu bisa.
Wah, mantap sekali, luar biasa Bu Fatma. Baiklah, dari yang sudah Bu Fatma sampaikan tadi, bisa tidak Ibu menceritakan kembali kelak apa yang akan dilakukan? Iya, jadi ini Bu, kedepannya saya akan merancang atau melaksanakan FPP berdiferensiasi eh, untuk mengakomodir gaya belajar siswa seperti menggunakan proyektor untuk menayangkan media PowerPoint, video gitu. Terus siswa melakukan pembelajaran menggunakan alat peraga konkret Bu. Jadi bukan hanya membayangkan tapi siswa benar-benar lihat jelas gitu. Terus siswa akan berkelompok juga sesuai dengan minat siswanya Bu, agar tidak monoton dan lebih menarik gitu. Nanti saya akan memanfaatkan gadget. Luar biasa memang Ibu itu ya, bagus sekali Bu Fatma. Jadi Bu Fatma ini sebenarnya sudah mampu menyelesaikan masalahnya sendiri Bu. Nah, setelah melakukan upaya tersebut, apakah ukuran keberhasilan dari upaya yang dilakukan Bu Fatma ini nanti? Jadi ukuran keberhasilan dari upaya ini ya siswa lebih fokus terhadap pembelajaran gitu, sehingga motivasinya itu meningkat, sehingga berelasi positif terhadap peningkatan hasil belajarnya, dan saya harap tidak ada lagi siswa yang di bawah kakak. Ya, jadi ukuran keberhasilan siswa itu lebih fokus ya Bu, sehingga motivasinya meningkat, hasil belajarnya juga meningkat, dan tidak ada lagi siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM gitu ya Bu. Iya Bu, begitu, benar sekali Bu Erna. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya, jadi mulai besok saya akan menyiapkan LKPD, itu lembar kerja peserta didik yang mampu mengakomodir minat siswa, media-media pembelajaran juga seperti PowerPoint, video, dan peralatan yang digunakan saat permainan. Lalu siapa yang akan membantu Bu Fatma kira-kira untuk melaksanakan komitmen ini Bu? Iya, yang akan membantu saya yaitu Bu Erla itu. Jadi pengalamannya Bu Erla sungguh luar biasa Bu. Jadi biasanya di pembelajarannya beliau itu siswa aktif dalam pembelajaran. Oh gitu, Erlang gitu ya Bu. Erlang itu operator ya Bu? Iya Ibu. Oh iya bagus Bu. Jadi Ibu nanti bisa sharing bersama Bu Erlang mengenai kendala dalam pembuatan PPT, video, pembelajaran maupun dalam menggunakan alat perangkat pada saat permainan, itu bisa berkolaborasi dengan Bu Erla itu nggih, sehingga nilai siswa bisa di atas KKM. Iya Ibu. Perasaan saya jadi plong Ibu, karena permasalahan yang saya hadapi itu sudah ada solusinya ya. Iya Kak. Ya, alhamdulillah Bu, saya ikut senang ya Bu Fatma ya bisa mendapatkan solusi dari menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, terima kasih sekali Bu Erna, setelah berdiskusi dengan Ibu, saya mendapatkan cerahan dan solusi dari permasalahan saya itu. Ya Bu, sama-sama, sudah sewajarnya sesama rekan guru saling membantu ya Bu ya untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Saya tunggu kabar baiknya yang sangat luar biasa ya Bu ya. Ya siap Bu, setiap progresnya akan saya kabari. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Bu Erna, ini alhamdulillah saya melihat kegiatan ini tadi berjalan lancar ya. Ini selanjutnya ini menurut Bu Erna, yang apa yang sudah disampaikan tadi, bagaimana performa Bu Erna di dalam kegiatan itu tadi. Oke, Pak. Terima kasih. Menurut saya, coaching yang sudah saya laksanakan itu berjalan lancar dan sesuai dengan alur cerita ya Pak yang sudah saya persiapkan tadi, sehingga saya sudah mencoba menerapkan kesadaran penuh dan mengingatkan aktif gitu Pak. Baik Bu, dari pengamatan saya dari awal sampai dengan akhir praktek coaching tadi, saya melihat berjalan sudah baik dan indikator kompetensi yang ingin dikembangkan juga sudah tercapai. Baik Pak. Selanjutnya Bu Erna, apa yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching ini sehingga indikator
ketercapaian pengembangan kompetensi yang ingin dicapai itu tercapai, Bu. Iya Pak, sebelum melaksanakan coaching ini saya sudah mempersiapkan gambaran Pak pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian pada saat melaksanakan coaching tadi saya mendengarkan dengan penuh kesadaran serta membuat catatan-catatan kecil tentang hal penting atau kata kunci yang disampaikan oleh coach. Betul sekali Bu Erna, ini saya tadi juga ikut melihat dan memperhatikan dari alur kegiatan coaching yang dilakukan. Saya sudah melihat Bu Erna sudah melakukan kompetensi yang disyaratkan di kegiatan coaching, baik itu dari mendengarkan secara penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berfoto dan mengenali potensi dan kekuatan coaching. Sehingga saya juga melihat Bu Fatma di sini satu titik bisa mengeluarkan berbagai macam potensi kecerdasannya untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Terima kasih Pak. Baik Bu, untuk kedepannya ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Erna terkait dengan kemampuan dalam melakukan coaching? Kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak, sehingga saya akan lebih maksimal dalam menerima informasi dan gagasan penting yang disampaikan oleh coach. Baik Bu Erna, mudah-mudahan di kesempatan lain Bu Erna dapat melakukan kegiatan coaching untuk mendapatkan kompetensi mendengarkan aktif. Terima kasih banyak Bu Erna untuk hari ini, hari yang luar biasa Bu Erna. Iya, sama-sama Pak. Baik Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.